apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Olah TKP tabrakan beruntun di Tol Pejagan Pemalang. Polisi menduga kecelakaan disebabkan asap tebal dari pembakaran rumput di pinggir tol. Kelalaian pelaku pembakaran masih diselidiki. Edarkan uang palsu melalui setoran uang asli bercampur uang palsu ke agen-agen bank di desa, sindikat pengedar uang palsu lintas provinsi dibekuk. Peringati Hari Perhubungan Nasional sekaligus menarik wisatawan, Festival Balon Udara digelar di Terminal di Wonosobo. Informasi pertama untuk Anda, kecelakaan beruntun di Tol Pejagan Pemalang KM 235 diduga disebabkan kepulan asap pembakaran ilalang dari persawahan di pinggir tol sehingga mengganggu jarak pandang pengendara. Polisi masih menyelidiki dugaan kelalaian pelaku pembakaran. Satuan Lalu Lintas Polres Brebes bersama petugas PJR Kota Tegal menggelar olah tempat kejadian perkara tabrakan beruntun di kilometer 253 Tol Pejagan Pemalang Senin siang. Petugas mengukur bekas benturan antara kendaraan yang masih tersisa di lokasi. Selain itu, petugas juga menentukan titik lokasi kendaraan yang terlibat tabrakan beruntun. Petugas juga menyelidiki bekas lokasi pembakaran ilalang di pinggir tol. Berdasarkan hasil olah TKP sementara, tabrakan beruntun yang melibatkan 13 kendaraan disebabkan kepulan asap tebal dari pembakaran ilalang di persawahan pinggir tol sehingga jarak pandang pengendara terganggu. Polisi masih menyelidiki dugaan kelalaian pelaku pembakaran. Tabrakan beruntun yang melibatkan 13 kendaraan terjadi di Tol Pejagan Pemalang kilometer 253 dari arah Jakarta menuju Semarang pada Minggu siang. Kerasnya benturan mengakibatkan pengemudi Honda Civic bernama Muhammad Singgi Andika, 23 tahun asal Jakarta, meninggal dunia. Korban adalah anak bungsu Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Amir Yanto. Selain korban tewas, 19 lainnya menderita luka-luka. Kecelakaan diduga disebabkan jarak pandang pengendara terganggu akibat kepulan asap pembakaran dari pinggir tol. Karena asap tebal, jadi mobil itu kan kecepatan tinggi nggak kelihatan. Jadi yang depan itu sudah mundur, ketimur lagi, akhirnya kejadian kayak itu sampai dengan meninggal satu orang kita jalan. Jelas awalnya kita mendapatkan laporan dari adanya kakak lantas mundur dan adanya asap bakaran dari rumput yang di badan jalan. Pada Senin pagi masih ada 1 korban luka yang dirawat di Rumah Sakit Bakti Asih, Brebes. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Jenazah putra Jaksa Agung Muda Intelijen Amir Yanto yang meninggal akibat tabrakan beruntun di Tol Pejagan Pemalang telah diambil pihak keluarga Minggu malam. Sementara pihak Jasara Harja memastikan seluruh korban baik meninggal maupun luka mendapat santunan. Pasca teridentifikasi, jenazah M. Singgi Andika, putra Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Amir Yanto, diambil pihak keluarga di Rumah Sakit Bakti Asih Wonosari, Brebes. Jaminter Amir Yanto langsung menjemput sendiri jenazah putranya. Jenazah disalatkan terlebih dahulu sebelum dibawa ke Jakarta. Pihak rumah sakit mengatakan menerima kondisi korban M. Singgi dalam kondisi sudah meninggal dunia. Muhammad Singgi Andika, putranya dari Pak Dr. Amir Yanto. Amir Yanto yang Jamintel ya? Jamintel. Itu didapatkan kepastian ceritanya gimana? Memang pasien datang dengan kecelakaan ya. Terus kami identifikasi ternyata setelah datang ke rumah sakit sudah meninggal dunia. Sehingga kemungkinan meninggal di tempat. Sementara seluruh korban mendapat santunan dari pihak Jasara Harja. Untuk korban meninggal mendapat santunan 50 juta rupiah dan korban luka mendapat santunan 20 juta rupiah serta seluruh biaya perawatan ditanggung. Semuanya telah dijamin oleh Jasara Harja, baik korban yang meninggal dunia maupun yang luka-luka yang dirawat di Rumah Sakit Mutiara Bunda dan Rumah Sakit Bakti Asih. Tabrakan beruntun di Tol Pejagan Pemalang kilometer 253 arah Jakarta Semarang melibatkan 13 kendaraan. Diduga tabrakan terjadi karena jarak pandang pengendara terganggu akibat kepulan asap tebal dari pembakaran rumput di pinggir tol. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes.
Kita beralih ke informasi lainnya, bagi Anda agen bank di desa-desa, waspadalah terhadap setoran uang palsu. 4 anggota jaringan pengedar uang palsu lintas provinsi dibekuk polisi di Brebes. Mereka berpura-pura menyetor uang asli bercampur uang palsu ke rekening sendiri melalui agen bank, kemudian mereka menguras tabungan melalui penarikan di ATM sehingga agen rugi. Sindikat pengedar uang palsu terbongkar setelah modus mereka ketahuan 3 agen Bank BRI Link di Desa Benda, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes. Para agen bank menemukan uang palsu yang dicampur uang asli saat dihitung di mesin penghitung. Polisi kemudian meringkus 4 tersangka berinisial KD, BBM, US, dan A. Sindikat ini lintas provinsi. Tak hanya mengedarkan uang palsu melalui setoran ke agen bank di Brebes, namun mereka juga mengedarkan uang palsu di wilayah Jawa Barat. Pelaku mengaku telah beraksi selama 3 bulan dan telah mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000 sebesar Rp124 juta. Tersangka sudah melakukan kegiatannya ini kurang lebih 3-6 bulan. Yang sudah mengedarkan yang pertama di wilayah Jawa Barat kurang lebih 120 juta, dan di wilayah kami yang sudah kami amankan adalah 80 juta. Modus operandinya yaitu yang pertama, tersangka ini menyetorkan uangnya kepada agen-agen untuk disetorkan ke bank dengan cara mencampur uang asli dengan uang palsu. Dari penangkapan di Brebes, polisi menyita uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 571 lembar. Modus sindikat ini adalah pura-pura menyetorkan uang asli bercampur uang palsu ke rekening sendiri melalui agen-agen bank di desa. Setelah uang disetor, mereka kemudian menguras tabungan dengan menarik uang tunai di ATM. Saksi ahli Bank Indonesia yang turut membantu polisi memastikan uang yang diedarkan para pelaku adalah uang palsu. Para tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang sehingga terancam pidana penjara maksimal 15 tahun penjara. Sugi Hartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3,5 kg asal Malaysia gagal diselundupkan petugas Bea Cukai Tanjung Emas Semarang. Modus pelaku menyembunyikan narkoba dalam paket pengiriman figura dinding. Petugas gabungan Bea Cukai Tanjung Emas Semarang dan Polda Jawa Tengah menggagalkan penyelundupan sabu-sabu asal Malaysia sebanyak 3,5 kg. Petugas meringkus 3 pelaku asal Sampang, Jawa Timur. Penyelundupan terbongkar setelah petugas menemukan 2 barang mencurigakan asal Malaysia di sebuah gudang logistik di Kota Semarang. Barang dalam bentuk paket figura dinding ini hendak dikirim ke Nganjuk dan Tulung Agung, Jawa Timur. Kecurigaan petugas terbukti karena narkoba jenis sabu-sabu disembunyikan di dalam figura hiasan dinding. 3 orang tersebut yang berinisial H, kemudian KK dan UK itu mendatangi kemudian mengambil barang di wilayah Kabupaten Nganjuk, dan setelah dibuka, dibongkar, ternyata barang tersebut benar ada jenis narkotika jenis sabu atau metamfetamin yang dikemas di dalam figura berbentuk kaligrafi. Para pelaku mengaku narkoba ini milik warga Malaysia. Mereka hanya sebagai kurir dengan upah sebesar Rp50 juta. Dalam hati memang mencurigai, masa dikasih gitu, apa iming-iming, betul-betul dikasih menurut saya. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Warga desa Papanrejo di Kabupaten Grobogan rela berjubel untuk mendapatkan bantuan langsung tunai BBM dan sembako. Warga desa Papanrejo di Kecamatan Gubuk ini datang lebih awal sebelum petugas tiba.
Warga mengaku rela antri lebih awal agar bisa mendapatkan BLT untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk membayar biaya sekolah anak-anak mereka. Dana BLT BBM dan sembako sebesar Rp500.000 dirasa warga sangat berarti di tengah naiknya harga BBM dan berbagai kebutuhan sembako. Di Grobogan tercatat ada lebih dari 158.000 warga penerima BLT BBM dan sembako. Untuk anak sekolah, untuk belanja atau beli mas-masan. Oh, bukan no, Pak. Ya, untuk apa? Sekolah itu kan kelas 3, yang 3 sekolah sedanten itu. Berarti untuk kebutuhan